Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti bab 1 materi B, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan hari ini. Berkatilah pelajaran hari ini agar kami mampu memahami hak dan kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia, serta mampu melaksanakannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk apa pengertian dari hak dan kewajiban. Yang pertama kita bahas adalah apakah arti hak? Arti hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Berikut contoh-contoh dari hak. 1. Kebebasan beragama. 2. Memperoleh pendidikan. 3. Menggunakan fasilitas umum. 4. Memperoleh hidup layak. 5. Mendapatkan kasih sayang. 6. Mendapatkan nilai dari guru. Keenam contoh hak berikut ini dapat kita dapatkan dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui arti dari hak dan contoh-contoh dari hak, dan selanjutnya kita akan pelajari apa itu arti dari kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari kewajiban. Yang pertama, mematuhi tata tertib. Kedua, membela negara. 3, membayar pajak. Nah, anak-anakku, setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita telah melakukan hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk pendalaman kitab suci tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Nah anak-anakku, setelah kita membaca teks kitab suci tadi, sekarang pertanyaannya, apakah teladan Yesus dalam menjalankan hak dan kewajiban? Yang pertama, Yesus merayakan Paskah Yahudi. Yang kedua, Yesus mengajar hal kerajaan surga di bait Allah. 3, Yesus membayar pajak kepada bait Allah. Dalam bacaan tadi, di mana Simon Petrus diminta untuk memancing di danau, lalu mengambil uang 4 dirham di dalam mulut ikan.
Kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai orang Katolik atau orang Kristen, kita wajib menjadi warga negara yang taat. Mengapa demikian? Karena dengan menjalankan kewajiban yaitu taat pada aturan yang berlaku, maka secara otomatis kita akan mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban tersebut. Lalu ketika kita menjalankan kewajiban, berarti kita telah menjadi 100% warga negara Indonesia. Anak-anakku yang terkasih, kita pun memiliki kewajiban terhadap gereja, yaitu mengikuti ajaran Yesus dan perintah gereja. Nah, ketika kita menjalankan kewajiban sebagai warga gereja, maka kita pun telah menjadi 100% Kristen atau Katolik. Anak-anakku kelas 6, Tuhan Yesus mau agar kita menjadi warga Indonesia yang baik dengan menjalankan hak dan kewajiban. Namun lebih dari itu, kita pun diharapkan juga menjadi warga Kristen atau Katolik yang baik dengan menjalankan ajaran gereja, perintah gereja. Maka ada semboyan dari Monsinyur Sugio Pranoto, yaitu hendaknya kita dapat menjadi 100% Indonesia, 100% Katolik, yang artinya kita menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia yang baik, juga kita menjalankan tugas sebagai umat beriman. Menjadi seorang Katolik atau Kristen yang baik tentunya harus memiliki iman teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik anak-anakku yang terkasih, sampai di sini dulu penjelasan Bapak dalam materi ini. Mudah-mudahan dapat dipahami atau dimengerti. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur atas perjalanan hari ini. Kami diingatkan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan umat Katolik. Mampukanlah kami agar dapat menjadi warga negara yang baik dan terlebih taat kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah, sampai jumpa dalam materi selanjutnya.